Baik. Yang belum mengaktifkan, tolong diaktifkan dulu sebentar. Oke. Yang belum mengaktifkan kamera, tolong diaktifkan dulu. Saya akan ambil fotonya. Baik, saya ambil dulu ya foto untuk sesi hari ini. Untuk slide pertama. Sebentar ya, 1, 2, 3. Bentar. Kemudian untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, masih diaktifkan dulu. Ini kenapa? Ada yang izin. Presensinya presensinya diisi 2 kali, hari ini dan minggu lalu. Oke, sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu teman-teman. Ini semua gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat Bu, sehat. Tidak ada yang, apakah ada yang sedang isolasi mandiri? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, puji Tuhan, syukurlah, tetap sehat ya. Baik, teman-teman nanti selama sesi kita akan bagi 2 yang seperti saya tulis di Bella. Saya akan sharing dulu materi kuliah, lalu nanti teman-teman lanjutkan di Bella. Dan selama sesi presentasi nanti sewaktu-waktu saya minta untuk aktif kameranya ya. Nah, sekarang saya akan share screen. Untuk yang memungkinkan boleh tetap aktif kameranya, atau boleh juga off. Cuma nanti kalau saya bertanya tolong direspon ya. Oke. Presensinya tanggal iya. Sorry. Udah nggak bisa diakses ya. Bentar. Teman-teman yang presensi minggu lalu memang tidak bisa diakses ya, karena tanggalnya udah lewat. Masih ingat ya kemarin atau minggu lalu itu yang hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir di... Oke, Marisha tidak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jawabnya udah chat aja ya. Minggu lalu apakah ada yang tidak hadir? Sesi tanggal 3 yang dengan Bu Eli.
Yang tidak hadir tolong tulis di chat ya. Yang tidak hadir tolong tulis di chat, nanti saya bisa centangkan. Yang tidak mengisi berarti hadir, nanti saya centang. Oke. Baik. Ini kenapa? Oke, yang tidak bisa menyalakan kamera karena koneksi tidak stabil, tidak apa-apa. Oke, ini saya minta satu dari teman-teman untuk jadi ketua kelas, membantu saya sebagai co-host. Nanti kalau misalnya koneksi di sini tidak stabil, saya bisa dipanggil lagi. Siapa yang mau ditunjuk jadi ketua kelas? Silakan dipilih. Atau sukarela? Atau saya minta? Nanti ketua kelas itu tugasnya membantu menjadi co-host. Lalu kalau misalnya ada informasi, saya bisa lari ketua kelas. Ada apa namanya? Minta tolong misalnya untuk pengumpulan tugas dan sebagainya, kolektif lewat ketua kelas. Nanti ketua kelasnya mendapat poin dari fakultas, ada poinnya. Satu aja. Siapa yang bersedia? Enak loh jadi ketua kelas. Siapa yang bersedia? Silakan. Gak ada yang bersedia? Halo. Tuh. Siapa? Gak ada yang bersedia jadi ketua kelas ya? Ya sudah, kalau saya kelempar hilang loh ini, habis loh zoomnya. Pertemuan selesai. Ya, siapa mau mengajukan diri? Saya tunggu. Nggak ada ya, udah. Oke, nanti kalau ini koneksi hilang berarti kuliah selesai. Baik. Saya aja nggak apa-apa, Bu. Siapa? Sachiko. Sachiko ya? Iya, Bu. Sachiko ya, oke. Saya jadikan co-host ya. Baik, terima kasih Sachiko. Ya, Bu. Saya akan menjelaskan secara singkat. Detailnya ada di buku, di e-book Santrok. Tema untuk sesi kedua tentang riset dalam psikologi perkembangan. Ya, untuk sesi kedua ini, asumsi saya mungkin teman-teman belum ada yang membaca e-booknya, gitu ya, asumsi saya seperti itu. Tapi saya berharap sebelum perkuliahan untuk sesi-sesi berikutnya, sebelum perkuliahan, bukan hanya kuliah saya, kuliah-kuliah lain juga, biasakan untuk mempersiapkan diri, membaca terlebih dahulu materi yang ada di RPS, sehingga pada saat kuliah, teman-teman tuh sudah ada pemahaman awal, lalu nanti kalau ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan, diklarifikasi, didiskusikan dalam sesi pertemuan. Karena materinya begitu banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk dosen itu ngasih satu persatu materi secara detail kayak waktu SMA gitu ya. Hanya yang diberikan inti-intinya saja, untuk detailnya tentu saja harus baca sendiri. Maka akan sangat membantu kalau teman-teman baca dulu gitu. Dulu waktu saya SMA nih, ada pelajaran bahasa Indonesia, guru saya itu, saya belajar dari guru saya yang bahasa Indonesia itu, karena dia mewajibkan semua siswa untuk membaca materi terlebih dahulu. Sebelum, jadi H-1 itu dibaca dulu. Gitu. Istilahnya guru bahasa Indonesia kami itu adalah menjemput pelajaran. Gitu ya. Menjemput pelajaran. Tapi ternyata itu kebiasaan yang sangat baik. Dan saya lanjutkan sampai saya kuliah, sampai sekarang. Sehingga pertemuan di kelas itu bukan lagi materi benar-benar kita datang dengan kondisi kosongan gitu ya, tapi sudah ada pemahaman awal, lalu ketika di kelas itu dosen menjelaskan contoh-contoh, saya jadi lebih paham, kalau saya nggak ngerti, saya bisa tanya gitu. Tapi kalau saya hadir dengan kondisi pemahaman itu tidak ada sama sekali gitu ya, maka tidak banyak yang bisa saya pelajari. Dan saya
Saya pikir itu baik dan saya berharap teman-teman juga bisa melakukan itu karena mahasiswa itu mandiri, sifatnya mandiri belajarnya. Oke. Kita masuk ke materi. Minggu lalu boleh sudah jelaskan ya bahwa perkembangan itu bukan hanya masalah anak-anak gitu ya, anak-anak yang tumbuh dan berkembang. Perkembangan itu terjadi mulai dari masa konsepsi atau pembuahan, lalu masa bayi, lanjut ke kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir, remaja, dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir, sampai menjelang kematian. Itu yang kita pelajari dalam psikologi perkembangan, gitu ya. Jadi kita akan mempelajari teori-teorinya, konsep-konsep dasarnya, karakteristiknya gitu ya. Setiap tahap punya ciri-ciri sendiri gitu, dan itu akan membantu kita untuk lebih memahami seseorang gitu ya, karena kita sendiri sebagai pribadi seperti teman-teman sekarang usianya mungkin sekitar 19-20 ya, tentu bisa menjadi seperti sekarang dengan segala karakter positif dan negatif itu nggak tiba-tiba, tidak ya, pasti melalui sebuah perjalanan, histori. Setiap orang punya histori, sejarah, pengalaman yang membentuk kita menjadi seperti sekarang, gitu ya. Dan pengalaman itu dimulai dari kapan? Dimulai dari masa konsepsi, gitu. Jadi bukan setelah lahir baru ada pengalaman ya. Sebegitu ada konsepsi, terjadi pembuahan sel telur dan sel sperma oleh orang tua kita. Kita mewarisi genetik, secara genetik DNA gitu ya. DNA yang menentukan warna kulit, kemudian warna pupil mata, warna rambut, tapi juga kepribadian, gitu. Hanya fisik, tidak hanya fisik, tapi juga kepribadian. Karena itu nanti teman-teman akan mendapat tugas yang dilakukan secara individual dan dikumpulkannya pada saat UAS, ya, tugas individual dikumpulkan pada saat UAS. Kenapa pada saat UAS? Karena diharapkan nanti setelah semua materi diperoleh, teman-teman bisa lebih memahami tentang historis perkembangan diri sendiri. Jadi teman-teman akan diminta membuat autobiografi diri sendiri yang dimulai dari masa sejak dalam kandungan sampai usia saat ini. Gimana saya bisa tahu dalam kandungan apa yang terjadi? Kita bisa pakai metode wawancara. Tanyalah orang-orang yang paham benar pada saat mama hamil, apa yang terjadi? Apakah mama benar-benar siap? Atau mungkin pada saat itu mama tidak siap karena alasan tertentu? Lalu apakah kehamilan berjalan dengan baik? Atau mungkin mama sakit-sakitan pada saat hamil? Kemudian proses melahirkannya seperti apa? Normal, sesar? Ada masalah? Ya? Kemudian perkembangan pada saat ASI atau tidak, gitu ya, pakai ASI atau tidak. Lalu tahapan-tahapan perkembangan pada saat bayi, apakah perkembangan teman-teman pada saat bayi itu sudah sesuai dengan tahapan yang seharusnya? Itu nanti belajarnya di sesi-sesi berikutnya ya. Misalnya apakah pada saat bayi mulai bisa mengangkat kepala itu usia berapa bulan? Lalu merangkak enggak gitu. Itu ngefek semua dengan perkembangan kita saat ini ya. Lalu mulai bisa berjalan usia berapa? Lalu begitu mulai sekolah ada problem apa? Ya, awal-awal sekolah. Waktu remaja apa yang terjadi? Kita semua punya histori. Itu silakan dituliskan di autobiografi masing-masing. Oke. Lalu nanti bukan hanya bercerita tentang historis diri sendiri, tapi juga dianalisa. Analisanya pakai apa? Pakai teori. Teori apa? Teori-teori psikologi perkembangan. Dapatnya di mana? Di sesi mulai minggu depan. Karena itu, teman-teman bisa mulai nyicil, nanya-nanya
tentang perkembangan masa kecil dulu. Nanti analisanya bisa sambil jalan, sambil kuliahnya jalan, gitu ya. Oke, untuk tugas yang autobiografi, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Ya? Ada pertanyaan atau cukup jelas? Ya, silakan. Apakah harus sertai foto gitu? Nggak harus. Boleh, boleh sekali. Itu nanti akan menjadi dokumen pribadi kalian. Ya, kan nanti dikumpulkan dalam bentuk file ya. Jadi itu akan jadi dokumen pribadi kalian. Yeti, saya ingin bertanya, untuk pengumpulannya tadi waktu UTS atau UAS ya, Bu? Ya? UAS. UAS. Ya, karena setelah UTS nanti masih materi tentang karakteristik setiap tahap perkembangan. Jadi setelah itu selesai semua, baru nanti teman-teman bisa analisa. Ya. Jadi cukup panjang waktunya, tapi harus dicicil. Kita harus dicicil supaya info yang didapat bisa lengkap. Oke, baik, kita akan lanjut. Nah, psikologi perkembangan itu punya 4 tujuan. Sebetulnya bukan hanya psikologi perkembangan, ini secara umum ya, psikologi itu punya 4 tujuan. Tetapi dalam psikologi perkembangan, nanti ini contoh-contohnya lebih fokus pada psikologi perkembangan. Yang pertama adalah describe. Masih ingat ya, describe itu menggambarkan. Apanya digambarkan? Menggambarkan perkembangan yang terjadi. Jadi kalau describe, itu pertanyaannya adalah kapan atau apa, gitu ya. Contoh tentang perkembangan bahasa, gitu ya. Kalau kita tujuannya adalah untuk describe atau menggambarkan, maka yang digali lebih jauh adalah misalnya kapan seorang anak mulai mengucapkan kata-kata pertama, pada usia berapa kata-kata itu muncul, gitu ya. Kata-kata apa saja yang pertama kali muncul, itu describe. Lebih lanjut lagi adalah explain, menjelaskan. Menjelaskan berhubungan dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa. Bagaimana anak belajar menggunakan bahasa. Melalui cara apa anak belajar berbahasa? Apakah meniru? Ataukah melalui reward and punishment? Ataukah secara alami anak bisa berbicara tanpa diajari? Jadi bagaimana dan mengapa? Gitu ya. Kenapa ada anak yang misalnya mengalami speech delay atau lambat bicara? Mengapa ada anak yang mampu berbahasa begitu mirip dengan aksen native gitu ya? Mengapa dan bagaimana? Itu explain. Lalu yang ketiga adalah predict, memprediksi. Memprediksi berarti apa ya bisa terjadi kemudian gitu ya. Contohnya, apakah perkembangan bahasa yang terlambat akan mempengaruhi kemampuan bicara anak. Jadi misalnya, biasanya anak-anak usia 2 tahun itu sudah bisa mengucapkan kata-kata sederhana, kata ya bukan kalimat ya, kata sederhana yang punya arti. Jadi misalnya dia mama itu berarti mamanya, papa berarti papanya, susu berarti minum susu. Ya. Jadi ada kata-kata yang punya arti, itu 2 tahun. Kalau 2 tahun dia belum bicara sama sekali, lalu apa ya akan terjadi gitu? Apakah kalau 2 tahun belum bisa bicara berarti nanti dia akan mengalami kesulitan dalam berbahasa gitu. Nah, kita biasanya kalau dalam psikologi ada yang disebut dengan toleransi ya, nggak persis 2 tahun. Biasanya dilihat dulu apakah dia nggak ngomong kata-kata tapi misalnya nunjuk pakai tangan, atau kalau mau sesuatu tangannya mamanya ditarik lalu dia taruh tangan mamanya di benda yang dia mau pakai gitu, atau dia mau gitu. Apakah dia sama sekali nggak ada kata-kata dan nggak ada gerak-gerak tubuh seperti itu beda gitu kan. Nah, teman-teman nanti juga belajar tentang perkembangan normal. Kalau di psikologi perkembangan ini kita belajar yang tipikal, yang normal ya. Tapi kadang perkembangan juga tidak sesuai dengan tahapan usianya.
ya, yang disebut hambatan atau keterlambatan perkembangan, atau malah gangguan perkembangan seperti autis atau yang lain, gitu ya. Nah, prediksi itu akan berfokus pada memperkirakan apakah kalau sekarang kondisi seperti ini, lalu nanti bagaimana? Gitu. Kalau 2 tahun belum bisa bicara, lalu nanti bagaimana? Gitu. Nah, mungkin saya bisa share sedikit tentang perkembangan bahasa. Jadi anak-anak yang 2 tahun belum bisa bicara, perlu dideteksi, perlu diperiksa lebih lanjut, apakah dia itu sama sekali nggak keluar kata-kata karena tidak ada stimulasi, tidak ada yang pernah ajak dia bicara, gitu ya. Mungkin karena mamanya sibuk, dia ditaruh di box, lalu dikasih lihat TV atau mungkin gadget, sudah nggak pernah diajak bicara, gitu ya. Ataukah dia tetap diajak bicara, namun dia tidak merespon, itu beda, gitu ya. Anak-anak yang karena stimulasinya kurang, itu bisa terkejar dengan cepat selama usianya masih di bawah 5 tahun. Segera dikasih intervensi sebelum 5 tahun. Itu bisa terkejar. Lebih dini lebih baik, gitu ya. Biasanya batasnya 2 tahun sih. Tapi kalau anak ini sudah diajak ngomong, mama papanya udah berusaha ngajak dia bicara, tapi dia tidak merespon sama sekali. Apakah itu masalah? Dicek dulu, fisiknya ada gangguan nggak? Pendengarannya ada masalah nggak? Kadang-kadang gangguan itu di pendengaran sehingga dia tidak merespon. Kalau dites pendengaran tidak masalah, lalu apa problemnya? Apakah dia mengalami kesulitan dalam organ bicaranya belum cukup matang sehingga dia ngomongnya itu kayak berkumur gitu loh, nggak jelas gitu ya. Karena organ bicara belum matang. Apakah harusnya 2 tahun udah bisa makan padat, dia masih dikasih bubur terus? Itu mempengaruhi kemampuan organ bicara, kesiapan organ bicara. Nah, kalau 2 tahun nggak bisa bicara, apakah dia bisa mengejar ketertinggalan? Bisa, asalkan di bawah 5 tahun dan memang tidak mengalami gangguan perkembangan. Kalaupun mengalami gangguan perkembangan, selama itu belum 5 tahun masih bisa dikejar, setidaknya semaksimal mungkin, meskipun mungkin tidak bisa seperti anak-anak normal atau tipikal, gitu ya. Itu prediksi. Lalu modifikasi ini intervensi. Jadi apakah kalau dikasih terapi bisa membantu anak-anak gangguan bicara untuk bisa ngomong? Modifikasi, ya. Jadi ada 4 tujuan besar dalam psikologi, termasuk dalam psikologi perkembangan. Oke. Nah, sebagai mahasiswa yang belajar psikologi, tentu saja kita kepengen memahami seseorang, gitu ya, dengan berdasarkan pola pikir yang ilmiah, gitu ya. Kita tentu biasanya tuh kalau belajar psikologi itu menjadi orang itu yang rasa ingin tahunya besar, gitu ya, yang kepo gitu. Tapi keponya bukan kepo kayak kepo yang nggak jelas gitu ya. Kepo kita adalah kepo yang ilmiah, yang empiris, kepo yang ilmiah, yang saintifik gitu ya. Kenapa? Apa sih bedanya kepo yang ilmiah dengan kepo yang tidak ilmiah? Kalau misalnya ada seorang anak yang udah 2 tahun nggak bisa bicara, lalu biasanya anak-anak lain udah bisa bicara gitu ya. Biasanya orang tuanya yang aware dengan perkembangan anak akan was-was gitu ya. Wah, aku belum bisa bicara ya. Ada masalah nih ya. Lalu ada orang lain yang memberi saran gitu. Memberi saran. Biasanya yang ngasih saran kayak gini nih yang tua-tua gitu, ibu mertua atau mamanya. Ah, udahlah. Dulu kamu juga kayak gitu, atau dulu suamimu juga kayak gitu pas kecil. Nanti bisa sendiri bicara, udah umurnya pas ya dia bisa bicara, nggak usah khawatir. Mama ini udah pengalaman nih, anak udah 5, dan semua waktu umur 2 tahun belum bisa bicara, ternyata semua bisa bicara. Itu masalah waktu aja, gitu ya. Nah,
itu solusi yang diberikan atas permasalahan berdasarkan pengalaman si ibu. Itu ilmiah nggak? Kalau seperti itu, menurut teman-teman ilmiah nggak? Dari pengalaman nih, udah terbukti nih anak 5 semua bisa bicara, ya kan? Ilmiah nggak? Tidak, Bu. Tidak, kenapa? Kenapa tidak ilmiah? Karena itu dari pengalaman dan belum ada bukti-bukti yang pasti, begitu, Bu. Karena dari pengalaman dan belum ada bukti-bukti yang pasti. Kan buktinya udah ada, 5 anaknya semua udah bisa bicara dan tidak ada masalah. Ada bukti ya. Kalau kita ngomong bukti, itu berarti empiris, tapi belum tentu ilmiah. Ya kan? Nah, ilmiah itu dari mana? Bedanya apa? Ada yang mau mencoba? Ilmiah itu di mana? Penyelesaian masalah secara ilmiah itu kayak apa? Gitu. Pengalaman bisa menyelesaikan masalah? Ya, bisa. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Tidak selalu, gitu ya. Tapi itu tidak berarti bahwa itu ilmiah. Belum tentu, gitu. Nah, apa yang membuat itu menjadi ilmiah? Bedanya ada di mana? Ada di? Halo? Apa mungkin harus dibuktikan dengan penelitian ya, Bu? Harus dibuktikan dengan penelitian. Bisa, ya, harus dibuktikan dengan penelitian. Selain dengan penelitian, apalagi ciri-cirinya? Dalam penelitian itu apa sih? Kenapa penelitian disebut ilmiah? Karena ada dasar teorinya, Bu. Penelitian disebut ilmiah karena menggunakan dasar teori. Ada lagi? Ya, betul, ada lagi. Penelitian disebut ilmiah karena menggunakan dasar teori. Selain dasar teori, apalagi yang membuat itu ilmiah? Subjek penelitiannya lebih banyak. Kajian mungkin, Bu. Kajian teoritis. Ya, selain teori, selain alasan teori, yang membedakan. Metodenya tersusun mungkin, Bu. Kenapa? Metodenya tersusun dengan jelas. Melalui metode yang tersusun dengan jelas, ya. Betul. Jadi, ilmiah atau tidak, kita bisa lihat dari pertama, tahapan-tahapannya. Metode itu kan tahapan ya. Tahapan-tahapan yang kita lakukan itu ada urutannya, dan urutannya itu sistematis. Yang kedua, ada dasar teoritisnya. Gitu ya. Jadi metode ilmiah itu cara untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan riset dan basic teori. Nah, apa yang disebut dengan teori? Teori adalah gagasan, ya, gagasan yang koheren. Koheren itu saling sesuai dan saling mendukung, yang membantu untuk menjelaskan data dan membuat prediksi. Gitu. Jadi fenomena perilaku itu sangat luas, sangat banyak gitu. Teori akan membantu kita untuk memahami fenomena yang sedang kita pelajari, dan berdasarkan itu kita bisa membuat prediksi. Jadi explain and prediction itu basicnya dari teori. Gitu ya. Misalnya anak yang agresif memukul temannya, gini ya. Harusnya anak itu nggak mukul temennya. Ini kenapa dia pukul temennya, gitu kan? Itu ada masalah. Masalah itu kan ada realitas, ada kondisi ideal. Realitas tidak sesuai dengan kondisi ideal. Jadi ada gap atau jarak antara kondisi ideal dan kenyataan. Maka di tengah-tengah ini berarti ada masalah. Kenapa? Kalau kayak gini masalahnya, kenapa seorang anak bisa agresif pada temannya? Maka kita bisa memakai teori sebagai panduan kita untuk menjelaskan. Gitu. Kalau misalnya kita pakai teori Bandura misalnya, maka Bandura kan observational learning. Seorang anak berperilaku agresif karena dia meniru. Ada figur yang dia tiru.
mungkin dari lingkungannya, dari keluarga, mungkin tetangganya, mungkin teman bermainnya. Jadi dia meniru. Kalau kita berarti prediksinya adalah seorang anak yang tinggal di lingkungan di mana kekerasan itu adalah agresivitas itu hal yang biasa, mereka akan cenderung berperilaku agresif, lebih agresif dibanding anak-anak yang tinggal di lingkungan yang tidak seperti itu, yang berprediksi. Tapi kalau kita pakai teori yang lain, misalnya teori behavioristik gitu ya, mungkin waktu dia melakukan tindakan kekerasan itu, memukul temannya, justru di reward, diberi dukungan, diberi pujian oleh orang tuanya karena berarti dia bisa membela diri gitu misalnya. Jangan mau dibully, kamu harus berani melawan. Jadi di reward, gitu. Sehingga dia akan mengulangi lagi di lain waktu. Gitu. Maka prediksinya beda lagi. Prediksinya berarti seorang anak yang mendapat penguatan perilaku agresif akan semakin agresif terhadap temannya, misalnya kayak gitu ya. Jadi teori itu membantu kita untuk seperti kacamata gitu ya. Seperti kita tuh pakai kacamata. Kalau kita pakai kacamata behavioristik, kita bisa jelaskan fenomena itu dan kita bisa prediksi tertentu. Kalau kita pakai kacamata humanistik, misalnya itu beda lagi ceritanya. Ini membantu pola pikir kita, ya. Kemudian metode. Metode, bagaimana caranya supaya data itu bisa terkumpul, gitu ya. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini teman-teman ada mata kuliah observasi. Observasi bisa dilakukan di lab. Jadi subjek itu dibawa ke lab, situasi sangat terkendali, begitu ya. Atau juga observasi alami. Kita datang ke tempat kehidupan sehari-hari subjek gitu, sekolah, ke rumah, ya. Lalu interview itu wawancara. Ini teman-teman ada mata kuliah interview juga ya, interview dan observasi. Kuesioner itu berarti mengisi kuesioner. Studi kasus. Kalau studi kasus biasanya subjeknya sedikit, tidak terlalu banyak tapi mendalam, gitu ya. Contohnya kemarin disertasinya Bu Desi tentang anak-anak yang remaja pelaku pencabulan yang sedang berada di lapas anak, gitu ya. Jadi Bu Desi melihat variabelnya adalah moral disengagement, gitu. Harusnya remaja udah tahu mana betul mana salah. Tapi kenapa dia tetap melakukan hal yang salah? Ada apa dengan pola pikirnya? Gitu. Bu Desi pakai teori moral disengagement, gitu. Studi kasus. Jadi subjeknya sedikit, kualitatif ya ini, kualitatif, mendalam, wawancara mendalam, kemudian bisa diperoleh jawaban. Bisa juga pakai tes. Pengumpulan data bisa pakai tes. Nah, teman-teman juga ada mata kuliah konstruksi alat ukur untuk menyusun skala. Tapi ada juga tes-tes yang memang standar ya, tes intelijensi dan sebagainya. Oke. Kemudian metode yang lain adalah dengan life history record. Ini yang teman-teman akan kerjakan untuk diri sendiri, untuk biografi, gitu ya. Jadi kita bisa memahami perkembangan seseorang berdasarkan informasi tentang sejarah kehidupannya di masa lalu yang bisa diperoleh dari laporan lisan, tertulis, observasi, atau dokumen-dokumen publik, foto-foto pribadi dan sebagainya. Itu pendekatan life history report. Kemudian ada juga, ini cukup mulai banyak tren ya, metode fisiologis. Jadi memakai alat-alat elektronik, misalnya elektroencephalogram untuk mengukur aktivitas elektrik di otak. Gitu. Jadi semakin banyak sih kalau di negara-negara maju, riset-riset yang menggunakan alat-alat fisiologis seperti ini berkembang banyak. Bahkan untuk mengukur hal-hal yang mungkin kalau di Indonesia lebih banyak, contoh ya regulasi emosi gitu ya. Regulasi emosi ini pakai skala. Orang tua mengisi atau anak mengisi kuesioner atau wawancara. Tapi juga bisa pakai physiological test. Jadi memakai
ada alat yang bisa dimasukkan, ditaruh di kepala, di otak gitu ya, lalu terhubung dengan sebuah mesin, lalu kemudian bisa menggambarkan kondisi jantung, debar jantung dan sebagainya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk metode-metode? Mungkin ada yang sudah familiar selama SMA, ada juga yang ini metode yang baru. Ya. Baik, selain metode, ada juga yang disebut dengan research design atau desain rancangan penelitian. Oke, secara umum ya, ada desain korelasi. Korelasi berarti apa? Menguji hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Nanti teman-teman akan dapat lebih detail di mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi misalnya kita mau meneliti nih, ada variabel yang menjadi masalah itu kan variabel Y, variabel yang tergantung atau dipengaruhi. Katakanlah misalnya IPK mahasiswa gitu ya, sebagai variabel Y, variabel yang dipengaruhi. Kita mau lihat variabel Y ini, IPK ini dipengaruhi oleh apa sih? Maka kita cari variabel X. Misalnya variabel X-nya dari teori dilihat, oh ternyata IPK dipengaruhi oleh misalnya motivasi belajar, ya. Maka variabel X-nya yang mempengaruhi adalah motivasi belajar, lalu Y-nya atau yang dipengaruhi adalah IPK, ya. Kalau desain korelasi, berarti ini dikorelasikan dengan teknik statistik tertentu, gitu. Jadi misalnya teman-teman ini jumlahnya ada berapa? Katakanlah 40 gitu ya. Setiap orang punya skor motivasinya, dari skala ada skor motivasi, lalu ada skala IPK, ya. Terus data ini dimasukkan ke program SPSS, misalnya ada banyak program statistik, lalu keluar korelasi. Gitu. Nah, korelasi ini akan menunjukkan kekuatan hubungannya. Gitu. Apakah hubungannya positif, ataukah hubungannya negatif, atau tidak ada hubungan. Gitu. Kalau hubungannya positif, ini yang atas ini ya, maka akan setiap skor, titik-titik ini skornya. Ini namanya scatter plot. Titik-titik ini skornya. Subjek 1 misalnya ada di sini. Jumlah jam, ini contohnya adalah jumlah jam nonton TV, yang kiri adalah perilaku agresif. Kalau kita kan ya kan IPK, yang ke atas ini, jadi ini adalah motivasi ya, motivasi belajar. Kalau titik-titik ini menunjukkan, skornya menunjukkan pola, ini kita bisa lihat ya, yang atas ini polanya itu kan membentuk garis imajiner ya, ini seperti ada garis lurus ke kanan, gitu ya, garis lurus 45 derajat ke kanan. Ini berarti, dan ini keluar hasil R sama dengan plus 0,60. R itu korelasi, angka korelasinya, koefisien korelasi. Plus ini berarti hubungan positif. 0,6 berarti hubungannya, korelasinya cukup kuat. R itu nilainya antara 0, kalau yang positif ya, 0 sampai plus 1, maksimal plus 1. Kalau negatif, min 1 sampai 0. Ya. Jadi semakin tinggi motivasi, semakin tinggi IP-nya. Gitu. Atau sebaliknya, semakin rendah motivasi, semakin rendah IPK. Itu namanya korelasi positif. Jadi korelasinya searah ya. X naik, Y naik. X rendah, Y rendah. X tinggi, Y tinggi. Jadi searah ya. Berarti korelasi positif. Oke. Kalau korelasi negatif, itu arahnya kebalikan. Semakin tinggi X, semakin rendah Y. Semakin rendah X, semakin tinggi Y. Jadi arahnya berkebalikan. Semakin tinggi motivasi, IP-nya tambah rendah. Semakin rendah motivasi, IP-nya tambah tinggi. Nggak tahu ini motivasi apa ya. Ya. Kemudian yang bawah ini scatter plotnya, titik-titik skornya ini nyebar, tidak membentuk pola. Nah ini biasanya R-nya rendah ya, 0,00, berarti tidak ada korelasi, nggak berhubungan. Bukan dua hal yang berhubungan. Ya. Nah tentang korelasi positif negatif, apakah sudah cukup jelas?
Bisa ya? Minggu depan kita kuis nih. Sudah cukup jelas ya korelasi positif negatif? Oke. Nah, selain korelasi ada juga desain eksperimen. Kalau eksperimen, X-nya itu bentuknya adalah perlakuan. Ada sebuah perlakuan atau treatment yang dilakukan. Misalnya, X-nya adalah pelatihan pelatihan motivasi gitu ya, pelatihan peningkatan motivasi. Dilihat pengaruhnya terhadap IPK mahasiswa. Jadi dilatih dulu, terus dilihat hasilnya. Apakah dengan pelatihan, mereka yang ikut pelatihan, ternyata IPK-nya menaik gitu. Jadi pertama akan dilihat dulu IPK-nya berapa, skor awal, lalu dikasih pelatihan, setelah itu dicek lagi IP-nya, naik, tetap atau turun. Kalau IPK-nya naik berarti intervensinya ini, pelatihan ini efektif. Kalau turun berarti pelatihannya tidak efektif, gitu ya. Itu eksperimen. Dalam psikologi, riset ini dilakukan, dalam skripsi itu dilakukan, ini ya, korelasi, ada komparasi perbandingan, ada eksperimen juga. Boleh dilakukan. Tetapi untuk setiap riset nanti ada etika penelitian, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke, nah, ada desain riset yang khas dalam psikologi perkembangan saja, yang tidak dilakukan dalam bidang minat yang lain. Yang pertama adalah longitudinal. Longitudinal berarti peneliti ini meneliti beberapa subjek yang sama, misalnya 10 orang gitu ya. Subjek ini diteliti tahun pertama, diteliti lagi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Jadi diteliti dalam jangka waktu tertentu, dilihat perubahannya. Ya, itu longitudinal. Lama penelitiannya, iya lama, makanya nggak banyak orang mau melakukan penelitian longitudinal. Pasti lebih dari 3 tahun biasanya. Ya. Ada cara lain yang dipakai, itu cross-sectional. Kalau cross-sectional, pada saat yang sama, misalnya tahun 2020 gitu ya, saya mau meneliti tentang perkembangan bahasa anak, gitu ya. Maka saya tahun 2020 itu saya ambil 10 anak usia 3 tahun, 10 anak usia 4 tahun, 10 anak usia 5 tahun, dan 10 anak usia 6 tahun. Jadi saya dapat 40 subjek dengan usia yang berbeda-beda dan langsung saya bandingkan. 1 tahun selesai penelitian ini, gitu ya. Kalau longitudinal, yang atas tadi, saya ngambil 10 anak usia 3 tahun, waktu mereka 4 tahun, 10 anak yang sama ini saya teliti lagi, saya ambil datanya lagi. Waktu mereka 4 tahun, saya ambil lagi datanya. Waktu 5 tahun, saya ambil lagi datanya. Jadi penelitiannya 5 tahun, lebih lama, subjeknya sama, gitu ya. Oke. Nah, ada satu lagi tuh kombinasi. Kombinasi atau sequential. Kombinasi longitudinal dan cross-sectional. Saya pakai gambar ya. Nah, ini kalau longitudinal, misalnya penelitian tahun 2002, subjek A dan subjek B. Mereka usia 6 tahun. 3 tahun kemudian, anak yang sama ini saya ambil datanya lagi. Dia udah umur 9 tahun ya. Yang laki-laki juga saya ambil lagi datanya anak yang sama, waktu dia umur 9 tahun. 3 tahun berikutnya, anak yang sama saya ambil lagi datanya. Dia udah tambah dewasa ya. Saya ambil lagi datanya. Yang anak laki-laki tadi waktu umur 12 juga saya ambil datanya. Maka akan diperoleh gambaran perkembangan. Misalnya ini perkembangan emosi gitu ya. Kita bisa dapat info, oh ternyata waktu 6 tahun itu mengalami seperti ini. Pada saat dia 9 tahun, itu ada yang berkembang. Gitu. Misalnya keterampilan regulasi emosi lebih baik. Waktu 12 tahun ternyata regulasi emosinya semakin meningkat lagi. Jadi proses bisa tergambar dari sini. Tapi kelemahannya lama, risetnya lama. Gitu ya. Maka ada cross-sectional.
Jadi ini dalam 1 tahun 2005 ini, saya neliti, saya ambil subjek 6 tahun, anak 6 tahun 2 orang. Terus anak 9 tahun 2 orang, anak yang berbeda ya. Lalu anak yang berbeda lagi umur 12. Langsung saya teliti tahun 2005. 1 tahun selesai risetnya. Oh ternyata anak 6 tahun itu perkembangannya begini emosinya. Anak 9 tahun itu beda lagi. Anak 12 itu yang paling tinggi gitu misalnya. Langsung dibandingkan. Itu ini lebih cepat selesai dalam setahun, tapi kelemahannya adalah individunya berbeda. Jadi pengalamannya historis sebelumnya juga beda-beda. Kita harus hati-hati dalam menyimpulkan, ya. Nah, kalau sekuensial yang gabungan itu kombinasi. Jadi ini pada tahun 2002 saya ambil anak usia 6 tahun 2 orang nih, si A masih B. 2002 saya ambil anak umur 9 tahun si C dan si D gitu ya. 3 tahun kemudian, anak yang tadi 6 tahun kan udah jadi 9 tahun. Saya ambil datanya lagi, anak yang sama ini. Terus yang 9 tahun tadi, dia udah 12 tahun. Saya ambil lagi datanya di tahun 2005. Datanya di-combine. Gitu. Ini yang paling ideal, gitu ya, sekuensial. Karena dia bisa mengatasi kelemahan longitudinal, tapi tidak perlu lama seperti longitudinal murni. Gitu ya. Oke, cukup jelas? Harus dibaca ulang, lama-lama paham ya. Kemudian, tadi kan saya bilang ada teori, untuk bisa disebut ilmiah itu pakai dasar teori, tapi juga ada langkah-langkah ilmiah. Langkah-langkah yang sistematis, yang tidak ada atau tidak dilalui oleh cara pemecahan masalah yang tidak ilmiah. Ya. Jadi ternyata dalam psikologi itu meskipun kepo, tapi keponya kepo yang ilmiah karena sistematis melalui langkah-langkah sistematis dan dilandasi teori, ya. Jadi yang pertama ada masalah, kemudian kita pakai landasan teori. Itu dari landasan teori kita susun hipotesis gitu ya, dugaan sementara. Contohnya, misalnya masalahnya adalah perkembangan bahasa pada anak usia 3 tahun gitu ya. Apakah perkembangan bahasa 3 tahun itu harusnya udah kata 2-3 kata untuk kalimat sederhana, itu standarnya anak 3 tahun ya, udah bisa ngomong kalimat sederhana. Tapi ternyata ada yang udah bisa seperti itu, ada yang tidak. Jadi masih ada variasi, gitu ya. Lalu itu Y-nya tuh ya. Terus apa ya yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak? Kok bisa berbeda-beda? Apa ya yang menjadi penentu? Sehingga ada yang 3 tahun udah bisa bicara kalimat, ada yang 3 tahun belum bisa bicara kalimat. Apa pembedanya? Gitu ya. Maka kita mencari X-nya. Cari teori. Kita buka teori, kita browsing gitu ya. Juga dari riset-riset yang sudah ada sebelumnya, yang ada di jurnal, biasanya dipublikasikan di jurnal penelitian. Oh ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak misalnya adalah berapa jumlah waktu yang dihabiskan oleh orang tua untuk mengajak anak bicara, misalnya gitu ya. Jadi dari lingkungan, peran orang tua. Berapa jam mengajak anak berbicara. Gitu. Oke, berarti hipotesisnya adalah ada pengaruh antara atau ada hubungan antara jumlah jam yang dihabiskan orang tua untuk berbicara dengan anak dengan kemampuan berbahasa anak usia 3 tahun. Hipotesis ya, dugaan ya. Lalu ada dugaan, kemudian kita desain risetnya untuk menguji hipotesis. Apakah kita mau korelasi, ataukah kita mau eksperimen, atau mau komparasi. Gitu. Kemudian apakah kita mau longitudinal,
atau cross-seksional, atau sekuensial. Setelah riset, desain selesai kita susun, kita ngambil data. Ngambil datanya mau pakai apa? Pakai observasi kah? Wawancara kah? Kuesioner oleh orang tua? Atau fisiologis dan sebagainya. Setelah itu datanya diolah. Setelah diolah, kemudian ada hasil. Ternyata hipotesis diterima nggak? Kalau hipotesis ditolak, misalnya, oh ternyata nggak ada hubungan, ditolak. Apakah ditolak itu juga ada penjelasannya gitu? Jadi riset itu nggak harus diterima hipotesis. Yang penting kita bisa menjelaskan kenapa hasilnya seperti itu. Ditolak kenapa? Apakah teori tidak sesuai? Ataukah pengambilan datanya yang tidak ideal? Ataukah alat ukurnya yang tidak cocok? Atau budaya teori ini tidak berlaku untuk budaya yang berbeda? Gitu. Ada banyak alasan. Atau diterima? Diterima, oh berarti memperkuat teori yang ada, gitu ya, dan seterusnya. Oh berarti ini harus diteliti lebih jauh untuk penelitian lanjutan. Misalnya harus ada variabel lain, harus dibedakan antara ayah dan ibu, harus dibedakan anak laki dan anak perempuan dan sebagainya. Lalu jadilah riset berikutnya. Seperti itu ya langkah-langkahnya. Jadi kita dalam belajar psikologi membiasakan diri untuk mengikuti langkah-langkah ilmiah seperti ini, ya. Jadi kepo yang ilmiah seperti itu. Oke. Nah, langkah-langkah dalam metode ilmiah ini tergambar juga dalam publikasi di jurnal. Nanti setelah pertemuan di Zoom, teman-teman akan saya minta masuk ke Bella, ada tugas untuk browsing jurnal. Jadi riset yang sudah dilakukan itu biasanya tidak ditumpuk begitu saja, gitu ya, tapi dipublikasikan. Dipublikasikan di mana? Dipublikasikan di jurnal ilmiah. Jurnal ada sangat banyak. Nanti teman-teman saya minta browsing jurnal punya kita ya, punya fakultas kita, jurnal Experiensia. Ada banyak jurnal lain, cuma berkenalannya dengan jurnal kita sendiri dulu ya. Nah, dalam jurnal itu biasanya tergambar langkah-langkah dalam metode ilmiah. Jadi laporan penelitian itu diringkas sedemikian rupa sehingga hanya menjadi 10-15 lembar yang menggambarkan metode ilmiah yang kita lakukan. Yang pertama, di bagian pengantar di jurnal biasanya adalah menjelaskan tentang identifikasi dan analisa masalah. Masalahnya apa? Teori yang dipakai apa? Itu di bagian pendahuluan. Kemudian metode akan tergambar di bagian pengumpulan data. Instrumen apa yang dipakai? Itu metode. Subjeknya berapa orang? Statistiknya pakai apa? Gitu ya. Kemudian di bagian result and discussion, hasil dan diskusi, ini menggambarkan tentang kesimpulan dan analisa data. Gitu ya. Nanti teman-teman lihat sendiri di jurnal bahwa tahap-tahapan itu tergambar semua dengan sangat ringkas. Ya. Nah, dalam melakukan riset, kita sangat perlu memperhatikan yang disebut dengan kode etik. Kita punya kode etik yang mengatur supaya subjek, karena penelitian tentang manusia kan, psikologi itu tentang manusia, jadi subjeknya manusia. Karena subjeknya manusia, maka kita harus benar-benar memperhatikan etika. Jangan sampai riset kita berdampak negatif pada partisipan, gitu ya. Ini adalah sebuah percobaan yang sangat terkenal dari Bandura tentang bobodol. Jadi ada anak yang sebelumnya dia tidak berperilaku seperti ini, kemudian dia dikasih lihat video tentang seorang dewasa yang sedang bermain dengan bobodol. Bobodol itu boneka bobo ini ya, boneka yang kalau ditinju dia akan kembali mendal gitu ya, ditinju, ditendang dan sebagainya oleh di film itu gitu, di videonya. Lalu anaknya dimasukkan ruangan, setelah nonton video itu dimasukkan ruangan, dia dikasih di ruangan itu ada boneka bobodol yang sama, bobodol yang sama. Terus dia diobservasi, ditekam ya. Ternyata
yang dia lakukan terhadap boneka ini sama dengan perilaku yang dia lihat di film tadi. Gitu. Jadi anak melakukan peniruan. Gitu ya. Ini menjadi teori besar tentang imitation dan modeling. Namun, yang saya ingin tekankan di sini itu bukan riset bobodolnya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah etika penelitian. Jadi anak ini datang dalam keadaan belum berperilaku seperti ini. Setelah diberi eksperimen, ternyata malah perilakunya menjadi seperti ini. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh peneliti, gitu ya. Pulang dari eksperimen dia jadi lebih agresif. Itu berbahaya, kan? Itu berbahaya sekali. Atau penelitian yang memakai alat-alat neurologis seperti ini, memasang elektrod di otak, ini kira-kira dampaknya apa ya? Yang mungkin resiko yang bisa terjadi. Selain mungkin secara elektrik itu berbahaya, ada dampak lain nggak ya? Yang mungkin bisa terjadi. Yang terpikir apa kalau ada anak seperti ini? Setelah riset, kira-kira resiko apa yang bisa muncul ya? Meskipun udah dikasih warna ya, ada warna merah, ada warna, buat saya kan mengerikan ya. Kalau menurut saya resiko yang bisa timbul ya, kalau anak ini tidak dibesarkan dengan baik, mungkin dia belum bisa bicara, tapi emosi kan tetap jalan gitu ya. Rasa takut, rasa cemas mungkin ya. Lalu mungkin kalau pengalaman ini tidak menyenangkan buat dia, mungkin dia jadi emosi yang muncul ketika melihat serupa dengan ini kayak traumatik itu bisa jadi. Kalau tidak ditangani dengan baik, gitu. Sama juga dengan riset-riset psikologi ya. Misalnya skripsi tentang pelaku aborsi. Ada skripsi tentang pelaku aborsi pada remaja putri. Jadi yang dibahas tentang penerimaan diri pada pelaku aborsi remaja putri. Bisa dibayangkan, tentu akan digali melalui wawancara, pengalaman yang dialami di masa lalu terkait dengan aborsi. Itu tentu pengalaman yang pengalaman yang pahit, yang bahkan mungkin traumanya belum selesai, belum tuntas gitu ya. Ini ada mahasiswa psikologi datang nanya-nanya, wawancara, menggali, membuat subjek ini ingat kembali peristiwa-peristiwa itu, gitu ya. Mungkin yang ditanyakan pertanyaan tertentu, tapi bisa memunculkan emosi-emosi negatif yang terkait dengan peristiwa itu, gitu ya. Nah, itu kan harus dipersiapkan benar gitu. Jangan sampai setelah riset selesai, skripsi selesai, mahasiswanya lulus, wisuda, dapat gelar, tapi partisipan ini setelah wawancara selesai dia malah jadi nggak bisa tidur, malah jadi stres, malah jadi merasa tertekan gitu. Itu kan berbahaya sekali, ya kan? Jadi benar-benar kita perlu perhatikan etika penelitian. Prinsip yang pertama, dalam menjaga etika penelitian, maka partisipan itu sebelum kita mulai mengambil data, kita harus minta izin secara tertulis, yang disebut dengan informed consent, izin tertulis. Ada pernyataan yang kita tulis, lalu partisipannya tanda tangan kalau dia setuju. Isinya apa? Isinya adalah gambaran tentang riset dan resiko yang mungkin muncul. Resiko yang mungkin bisa dialami oleh partisipan, itu harus ditulis. Lalu nanti kalau setuju dia akan tanda tangan, gitu ya. Lalu etika penelitian ini juga akan membantu meminimalkan resiko terhadap partisipan riset. Jadi teman-teman nanti waktu skripsi penelitian itu ada dosen pembimbing, gitu ya. Jadi tidak berjalan sendiri, maka ini harus didiskusikan dengan pembimbing resiko-resiko yang bisa muncul. Bila perlu, apabila misalnya tadi kasus yang pelaku aborsi tadi, mungkin pembimbing bisa membantu untuk memberikan intervensi kalau memang muncul
dampak-dampak negatif, gitu ya. Kemudian ini yang sangat penting juga, menjaga anonimitas atau kerahasiaan data. Jadi kalau kita belajar psikologi, apalagi nanti menjadi psikolog, kita harus benar-benar mampu, punya kemampuan untuk menjaga kerahasiaan. Semua data itu kita simpan sesuai dengan peruntukannya, gitu ya. Nggak boleh nyebar kemana-mana. Ya, konfidensial itu sangat-sangat penting untuk dijaga. Dalam bentuk apa? Kalau misalnya skripsi, berarti semua data, subjek, nama, alamat, usia, semua yang bisa menunjukkan pada orang tertentu itu dianonimkan. Namanya dibuat nama samaran, kota samaran, gitu ya. Jadi nggak boleh menunjuk pada subjek tertentu. Lalu data penelitian yang sudah selesai itu, kalau memang sudah tidak terpakai lagi, dimusnahkan, dibakar atau dihancurkan dengan mesin penghancur. Nggak boleh dikasih ke tukang sayur nanti nyebar kemana-mana, gitu ya. Nggak boleh diloakan. Jadi harus dijaga konfidensial itu. Kemudian partisipan juga harus tahu bahwa dia boleh mengundurkan diri sebagai partisipan kapanpun dan tanpa alasan pun nggak apa-apa. Untuk alasan bebas diterima. Saya kasih contoh riset saya, yaitu inform consent saya seperti ini. Jadi ini saya buat, nanti orang tua mengisi nama, lalu telah membaca dan memahami bahwa 1. Saya bersama putra-putri saya diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian disertasi YETI. Tujuan penelitian ini adalah seperti ini. Apabila saya setuju untuk berpartisipasi, maka prosedur yang akan dilalui adalah mengisi kuesioner, tanya jawab, dan observasi secara individual di sekolah atau di rumah. Jadi orang tua sebelum mengisi itu tahu, oh saya nanti menjalani ini. Terus berapa lama? Partisipasi akan berakhir setelah pengambilan data di sekolah sekitar 45 menit dan di rumah sekitar 1 jam pada hari dan jam yang disepakati sudah terselesaikan. Terus tidak ada risiko potensial bagi partisipan penelitian. Karena kemarin di set saya bukan eksperimen ya, ada pengambilan data tapi sifatnya dengan observasi, dengan bermain, dan dengan wawancara pada anak. Gitu. Jadi nggak ada risiko. Setelah pengambilan data, lalu partisipasi saya bersama putra-putri saya bersifat sukarela. Saya dapat memutuskan untuk membatalkan keikutsertaan saya sebagai partisipan sewaktu-waktu dan tanpa konsekuensi apapun. Dan ini terjadi benar. Ada beberapa mengundurkan diri mendadak, ya saya nggak bisa menolak gitu ya, karena mereka udah tanda tangan. Segala informasi yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja. Setelah tanda tangan kita baru bisa mengambil data. Ya, ini informed consent. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke. Baik. Nah, teman-teman perlu punya pengalaman untuk secara langsung melihat bentuk nyata dari publikasi di jurnal. Karena itu, setelah ini nanti teman-teman akan saya minta untuk masuk ke Bella, dilihat ada instruksi di sana, ada link jurnal Experientia yang perlu diakses. Teman-teman masing-masing boleh memilih satu. Harus memilih, bukan boleh memilih. Harus memilih satu yang paling sesuai dengan minat, temanya menarik, di-download, dibaca, dipelajari. Setelah itu, teman-teman buat kelompok. Buat kelompok ini 33 orang ya. Kelompoknya antara 4-5 orang per kelompok. Dalam kelompok itu nanti silakan sharing tentang hasil bacaan masing-masing, hasil artikel jurnal masing-masing, terus menjawab pertanyaan yang ada di forum diskusi.
gitu ya. Jadi forum diskusi itu adalah hasil diskusi kelompok. Secara umum simpulannya apa dari masing-masing jurnal. Gitu ya. Itu saya mau membiasakan dengan istilahnya. Jadi riset itu ditulis dalam bentuk format artikel jurnal atau paper ya, paper. Nah, paper-paper itu tergabung atau dipublikasikan dalam sebuah jurnal. Jadi jurnal itu nama bukunya, lalu hasil riset itu namanya artikel jurnal. Gitu ya. Jadi tiap orang nanti memilih satu artikel di jurnal Experiensia lalu didiskusikan bersama. Nah, jurnal itu ada banyak. Ada sangat banyak, boleh browsing gitu ya. Tapi kita perkenalannya dengan yang jurnal berbahasa Indonesia dulu ya, dengan jurnal Experiensia. Nanti kalau mau lebih detail masuk bisa. Jadi jurnal itu ada yang free, bisa diakses secara free, di-download artikelnya bisa di-download secara free. Ada yang berbayar, gitu. Tapi yang free itu cukup banyak, gitu. Teman-teman bisa bisa browsing dari Google Scholar, salah satu yang banyak yang free ya, tinggal ketik kata kuncinya. Gitu ya. Tapi untuk hari ini kita belajar dari jurnal Experiensia dulu. Baik, sebelum masuk ke Bella kembali, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat atau secara lisan. Silakan. Udah cukup jelas? Bu, bentar mau bertanya, Bu. Bu. Ya, silakan. Itu kan yang di bagiannya metode penelitian ada yang simpulkan kelebihan dan kelemahan metode penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal. Berarti kan kalau misalnya satu kelompok ada 5 jurnal karena 5 orang, itu nanti dari semua jurnal itu simpulannya apa gitu, Bu? Ya, kelemahan. Misalnya ya betul. Jadi misalnya semua memakai kuesioner gitu ya. Ternyata dari 5 jurnal itu memakai kuesioner semua. Nah, kuesioner itu ada kelemahannya. Kalian mesti browsing. Kelemahannya apa sih kuesioner? Atau semua pakai observasi gitu. Atau yang ada observasi, ada yang kuesioner, ada yang kombinasi. Nah, itu coba dibahas. Semua metode itu punya keterbatasan dan punya kelebihan. Jadi nanti untuk menganalisis, teman-teman harus browsing, harus cari dari internet, boleh cari yang ilmiah ya, untuk dasar berargumentasi. Gitu ya, Ezra? Ya, Bu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas? Ditanya, ada pertanyaan? Nggak ada yang jawab. Udah cukup jelas? Nggak ada yang jawab. Itu berarti jelas atau enggak ya? Saya anggap cukup jelas ya. Oke. Baik. Teman-teman jangan lupa isi presensi untuk hari ini. Untuk yang minggu lalu, ada yang tahu temannya yang tidak hadir siapa? Ada nggak? Hadir semua ya? Minggu lalu? Nggak memperhatikan? Nggak merhatiin. Nggak ada yang perhatiin. Ya udah, saya anggap hadir semua ya minggu lalu ya. Oke. Yang minggu ini, yang hari ini silakan diisi. Oke, baik. Silakan masuk ke Bella. Oh, sebentar. Nanti saya akan share di grup untuk minggu depan, sesi ke-3, 4, 5, 6, itu akan ada tugas kelompok. Ada tugas kelompok, jadi saya minta teman-teman berkelompok menjadi 10 kelompok, ada 10 tema. 10 kelompok. Nanti saya share di grup ya. Nah, ada tugas untuk membuat makalah, formatnya akan saya share di grup. Kemudian tugas itu akan dikumpulkan japri ke email saya maksimal hari Selasa karena Rebunya untuk kuliah hari Selasa. Lalu saya akan upload di Bella supaya teman-teman lain bisa download sebelum kuliah mulai. Jadi akan ada presentasi, tanya jawab
dan diskusi di forum Bella. Mulai sesi 3, 4, 5, 6. Nanti sesi ke-7 saya kembali akan memberi kasus, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri sesi Zoom. Terima kasih semuanya. Silakan lanjut di Bella. Oke, selamat sore. Terima kasih Bu. Terima kasih.